sama teman yang demam, sama pacar taunya digoyang. Aduh. Halo semua, jadi itu tadi merupakan tanda-tanda atau gejala dari virus Nil Barat. Nah, apa sih itu virus Nil Barat? Virus Nil Barat merupakan virus yang termasuk ke dalam kelompok Flavivirus atau Flaviridae. Virus ini merupakan virus yang memiliki materi genetik RNA dan mereka juga termasuk ke dalam kelompok virus Japanese encephalitis virus karena mereka ini bisa menyerang sistem saraf pusat. Nah, selain itu, virus ini juga dikelompokkan ke dalam salah satu jenis arbovirus yang berarti virus ini dibawa oleh arthropoda, khususnya insekta atau serangga yaitu nyamuk. Nah, virus ini tuh bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan kelumpuhan untuk beberapa orang yang memiliki sistem imunitas yang terganggu. Sejarah awal dari virus ini ditemukan itu ketika ada seorang wanita di wilayah Nil Barat Uganda pada tahun 1937 terinfeksi virus ini. Itulah mengapa virus ini disebut sebagai West Nile virus karena virus ini ditemukan di wilayah Nil Barat. Setelah itu, pernah juga terjadi beberapa wabah besar di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Tunisia, dan juga Israel. Pokoknya virus ini pernah menyebar luas di wilayah benua Amerika. Setelah itu, cara penularannya ini sebetulnya berawal mula dari burung. Burung yang sudah terinfeksi dari virus ini disebut sebagai inang reservoir karena mereka tidak menunjukkan gejala atau tanda-tanda ketika mereka sudah terinfeksi virus ini. Setelah itu, ada nyamuk yang menghisap darah dari burung yang sudah terinfeksi virus ini. Setelah itu, burung akan menghisap darah ke orang lain atau ke hewan, contohnya kuda, dan mereka akan menyuntikkan virus ini ke orang atau kuda. Akhirnya, orang dapat tertular virus ini. Dan nyamuk yang biasanya menularkan virus ini yaitu nyamuk Culex pipiens. Infeksi WNV bersifat asimptomatik, yaitu tanpa gejala pada 80% orang yang terinfeksi, atau dapat menyebabkan penyakit West Nile yang parah. Sekitar 20% orang yang terinfeksi ini mengalami demam West Nile. Gejalanya yaitu kelelahan, demam, mual, muntah, dan yang sebagainya. Juga sudah dijelaskan di awal, jika penyakit yang parah seperti radang otak atau sumsum tulang belakang yang serius, meliputi sakit kepala, demam tinggi, leher kaku, dan lain-lain. Diperkirakan 1 dari 150 orang dapat menyebabkan penyakit ini menjadi penyakit yang lebih parah. Semua orang dapat terkena virus West Nile, tetapi orang yang rentan terkena virus ini adalah orang yang berusia 50 tahun ke atas serta orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Bahkan, virus West Nile ini juga dapat menyebabkan kematian. Untuk mendiagnosis virus ini, kita bisa menjalani tes antibodi imunoglobulin atau IgM khusus virus Nil Barat dengan serum atau cairan cerebrospinal. Selain itu juga, kita bisa mendiagnosis virus ini melalui tes PCR. tidak ada obat antivirus yang dapat mengobati virus West Nile. Kita dapat mengobati gejala ringan di rumah dengan mengonsumsi obat bebas, seperti yang dikonsumsi untuk mengatasi flu atau pilek. Untuk vaksin sendiri belum ada vaksin untuk virus ini.
Jika mengalami gejala yang serius, dapat pergi ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang intens. Cara pencegahan. Yang pertama, hindari waktu-waktu yang beresiko tinggi dengan tidak keluar rumah pada saat nyamuk paling aktif, terutama di pagi hari dan menjelang matahari terbenam. Yang kedua, menggunakan obat nyamuk dengan menyemprotkan pada kulit atau pakaian yang terbuka sebelum keluar rumah. Yang ketiga, menutupi kulit dengan menggunakan pakaian ringan seperti celana panjang atau kemeja lengan panjang. Yang keempat yaitu menguras genangan air secara berkala dan membersihkan area-area yang dapat menampung air. Yang kelima yaitu jauhkan nyamuk dari rumah dengan cara menutup rapat pintu dan jendela agar nyamuk tidak dapat masuk rumah. Yang keenam, lakukan tindakan pencegahan sebelum keluar rumah atau tidur di luar ruangan dengan cara menutup jendela dengan rapat atau memakai kelambu agar tidak kena gigitan nyamuk di malam hari. Nah, meskipun virus ini tuh pernah terjadi wabah besarnya di benua Amerika, di Israel, tetapi di Indonesia juga pernah terjadi loh, pernah ada beberapa orang yang terjangkit virus ini. Itulah mengapa kita penting belajar virus ini, mengetahui apa itu virus ini, supaya kita bisa mendapatkan edukasi yang lebih mengenai virus ini. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.